Pria tua berjubah putih itu marah, benar-benar marah. Dengan keras kepala di dalam hatinya, dia mengabaikan tubuh besar makhluk roh tingkat dewa bumi dan terbang langsung. Hari ini, jika kamu menyerah, aku tidak akan peduli padamu. Jika kamu berani menghentikannya, dalam 100 tahun, aku pasti akan memusnahkanmu. Begitu binatang roh tingkat dewa bumi melihat aura menakutkan dari lelaki tua berjubah putih itu, dia langsung mengaku dan menyingkir. Perubahan mendadak itu membuat orang kepercayaan Mahkamah Agung yang sudah sibuk itu semakin bingung. Setelah melewati saluran transmisi, Qin Yichen membawa sekelompok besar orang ke uji coba putaran ketiga. Qin Yichen memandang orang-orang ini dengan sedikit kelicikan di matanya. Semuanya, kami akan mengurus diri kami sendiri di persidangan berikutnya. Apakah kami bisa bergegas keluar terserah kalian? Setelah selesai berbicara, Qin Yichen langsung naik ke udara, dan dalam sekejap, klon yang tak terhitung jumlahnya tersebar di langit, bergegas pergi ke segala arah. Di kerumunan, avatar Qin Yichen, yang diubah oleh serigala kayu, sangat mencolok. Karena kecepatan terbangnya adalah yang tercepat, yang sangat kontras dengan gerakan terpadu dari avatar tak terbatas ini. Itu pasti penguasa cahaya. Mari kita laporkan dengan cepat. Dua orang masih melaporkan informasi Qin Yichen ke Mahkamah Agung. Tetapi mereka tidak tahu apakah ada cara yang tersisa di sini. Dan apakah mereka akan diberi lebih banyak hadiah di masa mendatang. Hanya saja mereka tidak tahu bagaimana Qin Yichen tidak ingin waspada. Tujuan membawa serigala kayu ke persidangan adalah untuk mencegah adanya tanggapan batin Mahkamah Agung di antara orang-orang yang bercampur dengan naga dan ular ini. Tindakan pencegahan semacam ini, yang lebih suka dipercaya atau tidak, juga dianggap sebagai operasi dasar. Qin Yichen mendongak, dan dalam embusan angin berburu, dewa dan lusinan klonnya terbang menuju puncak atas Gunung Fengming. Adapun klon lainnya, mereka berlari ke arah yang berbeda, seolah-olah sedang mencari informasi di sekitar. Ini adalah jebakan yang ditinggalkan oleh Qin Yichen. Serigala kayu, berperilaku baik kali ini. Ketika kamu kembali, aku akan menemukan tulang besar untuk kamu rebus. Serigala kayu merespons dengan cepat. Itu tuannya, aku pasti telah membodohi mereka. Menurut instruksi Qin Yichen, serigala kayu menjelajahi dasar Gunung Fengming. Insiden ini saja masih memakan waktu 1 jam penuh ketika serigala kayu itu maju dengan kecepatan penuh. Ketika semua penampakan dasar Gunung Fengming terungkap, serigala kayu duduk di atas batu berpura-pura, dan memberi isyarat ke peta yang dibuat Qin Yichen untuk itu. Tetapi mengamatinya dengan penuh semangat. Adapun apa yang dia lihat, mungkin setelah serigala kayu berubah menjadi Qin Yichen, tampan dan tampan. Untuk melihat bagaimana tuannya terlihat begitu tampan hari ini, pasti ada hubungannya dengan aku yang berpura-pura. Lagi pula, aku juga punya penggemar yang tak terhitung jumlahnya. Serigala kayu masih bau di sini. Tiba-tiba, retakan hitam muncul di depannya, menyebabkan dia terpental mundur beberapa langkah karena ketakutan. Seorang utusan ilahi dengan pakaian mewah memandang Qin Yichen dengan wajah serius. Orang di depannya memang Qin Yichen, tapi dia juga memiliki perasaan aneh yang tak terkatakan. Tapi semuanya tugas dulu, ujarnya. Tuan muda, Mahkamah Agung telah meminta saya untuk mengundang Anda kembali, dan apapun dapat didiskusikan. Serigala kayu itu langsung duduk sambil memegangi lengannya. Semuanya alami, kecuali ekornya harus diselipkan. Apa yang ingin kamu diskusikan? Serigala kayu mempelajari usia tua dan kehati-hatian Qin Yichen, dan bertanya perlahan. Pria itu angkat bicara. Kamu kembali padaku sekarang. Kurasa tidak ada yang terjadi. Kamu akan tetap menjadi sahabatku di Mahkamah Agung di masa depan. Dan kamu tidak akan ditekan dengan cara apapun. Bagaimana menurutmu? Begitu serigala kayu mendengar ini, dia hampir menjadi cemas. Apa maksudmu? Jangan mengambil kesempatan untuk sejajar dengan Anda, dan menjadi bawahan Anda dengan ketenangan pikiran. Bahkan keselamatan Anda sendiri. Apakah Anda harus mengandalkan sedekah Anda? Serigala kayu telah meludah beberapa kali di dalam hatinya. Saya tidak sabar untuk mencabik-cabik orang di depan saya segera. Tepat ketika serigala kayu hendak membuat suara Qin Yichen terdengar di benaknya. Kamu berjanji padanya. Serigala kayu itu tiba-tiba tercengang, dan dengan cepat menjelaskan kepada Qin Yichen. Tuan, bukankah itu benar? Dia pasti tidak punya niat baik, dan bahkan kondisi ini keterlaluan. Qin Yichen tersenyum ringan, memanfaatkan embusan angin yang bertiup kencang melewati telinganya. Suaranya berirama. Hari ini aku akan mengajarimu apa itu badut. Dalam keputusasaan, serigala kayu hanya bisa mengikuti instruksi Qin Yichen dan mengangguk ke utusan itu. Utusan ilahi memandang serigala kayu dengan curiga. Apa maksudmu? Serigala kayu merentangkan tangannya. Tidak masalah, aku janji. Malaikat itu tiba-tiba melebarkan matanya. Ini, Anda memberikan begitu banyak energi untuk melewati 3 percobaan ini dan tiba-tiba menyerah. Tidak, Anda menyerah bahkan sebelum Anda mencoba putaran uji coba terakhir ini. Untuk sesaat, utusan itu membuka mulutnya lebar-lebar. Tidak tahu bagaimana menjawabnya. Menurut harapan awal, dia dapat mencapai kesepakatan tertentu dengan Qin Yichen saat ini, dan menunda waktu dengan menegosiasikan kepentingan kedua belah pihak.
Ketika tata letak Mahkamah Agung selesai, tugasnya akan selesai. Pada saat itu, seluruh ujian akan dikunci, dan penguasa cahaya tidak akan pernah bisa kabur. Adapun persyaratan yang ditawarkan, tentu saja sangat rendah sehingga Lord of Light tidak dapat menyetujuinya, sehingga ada kemungkinan untuk menunda waktu. Utusan itu memandang avatar Qin Yichen, yang diperankan oleh serigala kayu, dengan curiga. Kamu yakin? Serigala kayu langsung melempar batu dengan satu kaki. Itu hanya kata-kata bajinganmu. Kamu tidak mengerti kata-kata orang, kan? Aku berjanji. Apa yang kamu inginkan? Utusan itu benar-benar tercengang. Ini, untuk waktu yang lama dia terdiam. Melihat bahwa Qin Yichen hendak bangun dengan tidak sabar dan pergi, utusan itu dengan cepat mengubah topik pembicaraan. Kalau begitu, Lord of Light, apakah Anda menerima perjanjian bahwa Anda tidak dapat memperluas Temple of Lord of Light di masa depan? Bisa. Hai, lalu kenapa kita tidak bisa merekrut orang percaya di alam abadi? Bisa. Ini, bagaimana kalau kamu membayar Mahkamah Agung untuk membayar pajak tepat waktu di kuil penguasa cahaya? Bisakah kau berhenti menyebalkan? Aku bilang ya. Tidak peduli seberapa keras kondisinya, tidak peduli seberapa keterlaluan persyaratannya. Jawaban serigala kayu adalah ya. Tuhan membuat orang langsung menjadi bodoh. Apa yang terjadi di sini? Apakah Lord of Light tiba-tiba berganti kelamin? Tepat ketika utusan itu tampak bingung, serigala kayu itu tiba-tiba menyeringai. Apakah kamu ingin tahu mengapa aku berani menjanjikan sesuatu padamu? Malaikat itu mengangguk lagi dan lagi. Benar-benar tidak normal. Tapi aku punya batu foto. Jadi aku tidak takut kata-katamu tidak masuk hitungan. Serigala kayu itu tertawa dan merobek penyamarannya, memperlihatkan taringnya yang tajam, dan ototnya yang kuat penuh dengan estetika yang liar dan kejam. Ada sedikit niat membunuh dingin di pupil vertikal serigala kayu. Karena Laosu sama sekali bukan ahli cahaya, dasar bodoh. Ingat dengan jelas, aku serigala kayu, bukan ahli cahaya, dan aku juga punya batu foto.